doesn't go with us. Lord, we don't want to leave this place. Lord, we need you near as we go from here to lead us by your love and grace. Keluaran 12 ayat 29. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Ayat tersebut bercerita mengenai kematian yang terjadi di tanah Mesir, dan hal tersebut juga melambangkan kematian yang akhir-akhir ini terjadi di akhir zaman. Dalam video ini kita akan membahas 4 kematian yang akhir-akhir ini terjadi di akhir zaman. Jangan kemana-mana, tonton terus video ini hingga selesai. Kematian yang pertama adalah dalam hal semangat untuk hidup. Dan akhir-akhir ini banyak orang yang bunuh diri karena mereka telah kehilangan semangat untuk hidup. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 40 ayat 30 dan 31. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dan hal tersebut berarti di akhir zaman terjadi banyak kematian dalam hal semangat untuk hidup. Kematian yang kedua adalah dalam hal kebahagiaan dalam keluarga. Dan akhir-akhir ini, iblis sedang berusaha untuk menghancurkan banyak keluarga, terutama keluarga Kristen. Rasul Petrus berkata dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari mangsa yang dapat ditelannya. Dan hal tersebut berarti di akhir zaman terjadi banyak keluarga yang kehilangan kebahagiaannya. Kematian yang ketiga adalah dalam hal kreativitas orang-orang muda. Dan hal tersebut menyebabkan apa yang tertulis dalam Yesaya 40 ayat 30. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ini berarti ketika kreativitas orang-orang muda telah mati, orang-orang muda akan menjadi lelah, lesu, dan jatuh tersandung. Kematian yang keempat atau yang terakhir adalah dalam dunia bisnis. Dan firman Tuhan berkata dalam Ibrani 12 ayat 26, waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Hal tersebut berarti di akhir zaman banyak hal diguncangkan, termasuk dunia bisnis. Dan akhir-akhir ini seluruh dunia berada dalam resesi ekonomi yang besar. Kita telah membahas 4 kematian yang terjadi di akhir zaman. Dan dalam video berikutnya, kita akan membahas 4 alasan mengapa orang-orang percaya bebas dari 4 kematian di akhir zaman yang telah kita bahas dalam video ini. Bila engkau besertaku, bila engkau tak besertaku, ku tak mau melangkah. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tetapi hamba-Mu percaya Roh-Mu yang kudus akan terus bekerja melalui kebenaran firman-Mu yang telah hamba-Mu sampaikan. Pada saat ini hamba-Mu mau berdoa secara khusus buat orang-orang yang sedang menonton video ini dan yang saat ini sedang kehilangan semangat untuk hidup. Di dalam nama Yesus Kristus, biarlah api-Mu turun Roh Kudus ke dalam setiap hati mereka, dan biarlah minyak urapan yang baru mengurapi setiap kehidupan mereka kembali, agar mereka dapat kembali bersemangat
dalam kehidupan mereka, terutama melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Pada saat ini, hamba-Mu juga mau berdoa di dalam nama Yesus Kristus buat setiap penonton video ini yang saat ini keluarganya sedang mengalami badai dalam hidup. Bahkan keluarga yang saat ini mengalami kehancuran, di dalam nama Yesus Kristus, biarlah kuasa-Mu kembali memulihkan setiap keluarga yang saat ini sedang mengalami masalah, bahkan yang telah hancur oleh pekerjaan-pekerjaan daripada setan, sehingga kuasa-Mu dinyatakan dan keluarga-keluarga ini dapat kembali dipulihkan dan dapat kembali menyatakan kemuliaan-Mu sesuai dengan gambaran ilahi di dalam Engkau. Bapa, pada saat ini di dalam nama Yesus Kristus, kami juga mau berdoa buat setiap penonton video ini yang saat ini bisnisnya sedang mengalami masalah, bahkan mungkin mereka sedang mengalami kebangkrutan. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau buka jalan, Engkau tolong mereka. Kami percaya dunia boleh berkata bahwa mereka sedang berada dalam apa yang disebut krismon alias krisis moneter. Tetapi bagi kami anak-anak Tuhan, krismon berarti Kristus menolong. Dan biarlah dalam kelemahan, dalam kehancuran bisnis mereka, kuasa-Mu dinyatakan. Dan ketika mereka telah dipulihkan, itu menjadi kesaksian yang luar biasa bahwa Yesus Kristus tetap Tuhan dan kuasa-Mu tetap sama dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami juga mau berdoa buat setiap penonton video ini, anak-anak muda yang saat ini sedang kehilangan kreativitas mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, biarlah Engkau pulihkan mereka, berikan kembali ide-ide surga, berikan mereka pewahyuan, berikan mereka penglihatan-penglihatan, berikan mereka sesuatu yang baru dari surga-Mu, sehingga orang-orang muda dapat kembali berkreativitas sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan seluruh penonton video ini ke dalam hadirat-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Dan yang percaya katakan, amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, jika saudara-saudari merasa diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan dalam video ini, saudara-saudari dapat membagikan video ini ke media sosial yang saudara-saudari miliki dan juga like video ini. Jangan lupa subscribe YouTube channel kami, yaitu YouTube channel Kerygma Ministries, agar kami dapat memberkati saudara-saudari lebih lagi. Dan jangan lupa follow akun Instagram The Real Kerygma Ministries, agar kami juga dapat memberkati saudara-saudari lebih lagi.